Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muhammadun basyarun la bashar wa yahudun bainal hajar. Para ulama, para ketua, para sesepuh, bapak dan ibu, jamaah masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'u yang ke-9 dari 13 rukun sembahyang at-tasyahhudul akhir, membaca tasyahhud akhir atau membaca tahiyat akhir. Di dalam sembahyang, rukun sembahyang ini terbagi 4. Ada namanya rukun qalbi, ini satu saja ini. Rukun qalbi ini satu, yaitu menghadirkan niat bahwa aku sembahyang. Kemudian rukun fi'li adalah gerakan-gerakan sembahyang yang wajib, semisal ruku, berdiri tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Yang ketiga rukun qauli. Rukun qauli ini bacaan di dalam sembahyang yang setiap hurufnya wajib didengar oleh telinga orang yang membacanya dalam keadaan normal. Lah kada marga tuli, kada marga seng ini, lalu hujan labat, kadang-kadang suara kita. Nah, dalam keadaan normal bacaan kita seorang ini harus didengar oleh telinga dalam kita. Kemudian ada rukun maknawi, yaitu tartib, satu saja. Termasuk rukun qauli, bacaan yang harus didengar oleh telinga kita sendiri adalah bacaan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama. Allahu Akbar, ini per hurufnya terdengar oleh telinga kita masing-masing. Yang kedua adalah tahiyat, bacaan at-tahiyatul seterusnya dalam tahiyat akhir, ini semua hurufnya didengar oleh telinga kita. Bacaannya ini kita sudah hafal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya mulai. Jadi kita akan sampai itu kalinya ke at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Nah, ini rukun yang ke-11 hanya membaca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, disambung wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mulai alifnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, per hurufnya telinga kita semua mendengar. Ini termasuk rukun qauli. Jadi tidak cukup kalimat bibir saja, harus kedengaran telinga kita, dan kedengarannya ini sasarannya aja. Kalau saya jual nyari kita agak kurang mendiga karena konsentrasi. Dibaca aku sama mana ini dari sampai di mana ini bobek. Nah, jadi bacaan tahiyat di dalam tahiyat akhir itu harus didengar oleh telinga kita masing-masing yang membaca. Adapun tahiyat awal itu bacaan tahiyatulnya sunat dan kada mesti kedengaran telinga kita. Kalau tidak kedengaran mendapat pahala sunat tidak. Tapi kalau tahiyat akhir bacaan tahiyatul mubarakatuh sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, ini wajib didengar oleh telinga kita masing-masing. Kemudian rukun yang ke-10 al-qu'udu fit tasyahhudil akhir, membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah sudah dalam posisi duduk, bukan tahan bergerak dari sujud kedua Allahu Akbar langsung saja at-tahiyatul mubarakatuh lagi duduk ngangkat ini berkagana lagi duduknya. Nah, sehingga membaca at-tahiyat dalam tahiyat akhir itu dalam sudah posisi duduknya ngangkat, duduk tahiyatnya sudah rakaat.
Yang al-hadi asyar yang ke-11 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lalu disambung wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebujurnya wa ala ali sayyidina Muhammad ini hukumnya sunat, jadi nang rukun qauli itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunat, sehingga dalam tahiyat awal harus dibaca. Nah, bilanya tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad itu bacaan wajib, selesai sudah ada salam boleh. Karena harus sampai kami membaca sambungan itu sunat hukumnya. Jadi mengatakan lagi dan apa? Nah, penting sudah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. As-tsani asyara yang ke-12 as-salam, membaca kalimat salam. Paling kurang assalamualaikum, itu paling kurang. Boleh. Tinggal warahmatullah pada harus diulang. Jadi warahmatullah itu sunat. Yang penting per huruf dari assalamualaikum itu kadang-kadang kalimat kita. Dan membacanya ini yang wajib pas memberi salam di sebelah kanan ada assalamualaikum, dan disambung oleh warahmatullah. Kemudian bermandang assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah ini hukumnya sunat. Jadi misalnya assalamualaikum warahmatullah, tahan tuh selesai kan? Ada batas kayaknya sudah tertuntung salam pertama sudah. Nah, itu hukumnya wajib di dalam sembahyang sebagai rukun qauli. Jadi assalamualaikum sampai di situ itu perlunya kadang-kadang kalimat kita. At-talitu asyara yang ke-13 at-tartib, bersusun dari takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, seterusnya sampai salam pertama ini bersusun. Ada di istirahat, ada di ubah-ubah susunannya. Aku dia sujud aja dulu, hanya rukuk dan awalnya. Nah, harus sesuai urutannya. Nah, selesai sudah 13 rukun sembahyang. Adapun perkara-perkara sunat di dalam sembahyang ini seawal-awalnya kita gawi. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya selesai kita sudah teori sembahyang, kita akan memperagakan praktek sembahyang. Ini kada jauh-jauh dari yang biasanya kita gawi. Ada jauh-jauh insyaallah kada dengan luputnya gawian kita selama ini paling kurang pas ada. Cuma di dalam sembahyang ada istilah aqallu ini minimal, kayak itu digawi itu. Bila ada apa-apa paling kadang kayak itu barang dulu. Yang penting sudah jelas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setiap di dalam syariat Islam ini pasti mengandung hikmah. Ada hal-hal yang menjadi pelajaran penting sehingga membentuk kebijaksanaan pribadi kita. Di antaranya ucapan salam assalamualaikum. Ulama ini beda pendapat kenapa harus memberi salam ke kanan, memberi salam ke kiri. Pertama ada yang berpendapat memberi salam kepada malaikat sebelah kanan, Rafiq. Sebelah kiri memberi salam kepada malaikat sebelah kiri, malaikat Habib. Pendapat kedua, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, ini menyatakan bahwa orang yang sembahyang ini harus menjadi pribadi yang menjadi kerentaman bagi siapapun yang ada di kanannya atau di kirinya. Jadi orang sembahyang ini sesuai Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hasil dari sembahyang itu membentuk orang ini menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik ini dicontohkan dalam bacaan kita waktu tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan atas orang-orang soleh. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang disebut keluarga Nabi, ini kan keluarga Nabi. Ada 3 menurut ulama. Pertama, keluarga Nabi karena di dalam diri mereka ada darah Nabi ini keturunan langsung para habib, laki-lakiannya, syarifah, dunia. Nah ini dihormati mereka ini
dengan cara apapun kita menghormati, bisa kita. Yang kedua, yang termasuk keluarga Nabi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam, para ulama. Ini keluarga Nabi. Yang ketiga, ini termasuk kita di dalam sini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa adalah keluarga Nabi. Jadi kita melihat kepada diri kita dan orang-orang yang bersama kita, mereka ini beriman, sembahyang, puasa, orang ini. Maka sebenarnya mereka ini keluarga Nabi. Berarti kita ini keluarga sebetulnya. Nah, karena itu pula ada persatuan keluarga Ganjar, persatuan keluarga Amuntai, keluarga Kandangan, Barabai. Dan biasanya bilangnya sesama asal, ini rukun orangnya. Nah, karena kita ini sama-sama keluarga, sama-sama keluarga Nabi, karena kita beriman dan mengikuti ajaran Nabi, sebetulnya kita ini dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan. Karena ini keluarga, sudah semestinya kita ini sama-sama baik dan sama-sama menghargai. Sehingga kita ini mentradisikan haul ada, kemudian ma'arwah ada. Karena ini penghargaan terhadap orang-orang yang hidup sebelum kita. Jadi siapapun orangnya yang hidup sebelum kita itu pasti ada andil kebaikannya biasanya kita. Masjid ini kisah awal itu tanah ini kan 62 orang. Namun almarhum Pak Haji Yanto lawan almarhum Kai Wahid. Itu hanya Pak Haji Bunai. Nah, dua orang ini sama-sama sepakat tanah yang dimiliki ini diwakafkan biasa membangun masjid ini. Nah, ada kayak sedikit ada mewakafkan, ada turun iman ada. Jadi hebat nomor dua ini, walaupun sudah meninggal, cuma kita nasabah yang di sini melakukan pahala. Nah, karena sedikit ini juga berisi jasa memberikan tanah lalu dibangun masjid ini. Siapapun yang membuat andil dalam pembangunan masjid ini, walaupun Tuhannya aja, ini tetap memiliki andil sehingga mereka ini tetap mendapat pahala bila kita beribadah di sini. Kan beribadah tidak dapat berpahala itu sebenarnya jangan disembahyang ini dapat berpahala. Nah kita mendatang sesudah mereka ini kayak kiam, ulun dan lain sebagainya, mendatangkan ke sini. Ini masuk dalam kategori orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, dia dapat pahala walaupun dapat andil membangun ini, dapat berpahala memakmurkan. Sehingga dalam prinsip Islam, siapapun yang berjasa terhadap kita itu harus kita hargai. Nah, kita mendatang sesudah mereka ini, lalu mengelola masjid ini dengan sebaik-baiknya, kayak Pak Haji kan ketua masjid, kami ini supaya masjid ini jalannya bagus. Nah kami bagian masing-masing ada tugasnya supaya masjid ini berjalan, ibadah yang dilaksanakan di sini bagus, terlaksana dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian ada umat di kepengurusan, umat andil juga membantu 2.000 kak, 5.000 kak, karena listrik kita gratis, dari gratis juga. Nah, jadi masing-masing kita ini berperan, Anda memakmurkan masjid ini, masing-masing berperan. Dan setiap orang yang berperan, yakin saja dia balasannya Allah yang berhak membalas kita. Adapun kita tetap menghargai, misalnya dan pengurus mengusahakan supaya ini baik, walaupun situs ini ada kekurangan, tapi tetap kita hargai, karena andil tujuannya untuk mengurus masjid ini. Mungkin kader yang sempurna itu ada juga, cuma ada barang kita hargai. Nah, biar misalnya kan ada hadis Nabi, seorang perempuan tua ini meninggal di Madinah, jadi tinggal di Madinah, meninggal di sini. Lalu sahabat ini kepada ya Rasulullah, si anu meninggal, ujar Nabi, adanya jangan disampaikan dulu. Aku sempat ya Nabi menyampaikan. Sesudah Nabi menyampaikan, Nabi berucap, sini ini yang mati ini habis juga. Nah, sahabat itu bingung. Padahal ini tidak ada apa-apa. Kenapa jadi mendapat jaminan sebagai habis surga? Ya Rasulullah, kenapa sini yang sama habis surga?
Karena si Mining ini dia masuk ke masjid, dilihatin ada rakit, diambisirin. Nah diambisirin, buang sidin. Kalau pada sidin, artinya sidin umat andin membalas sidin, rakit-rakit kalian. Nah jadi kita ini punya minuman ini, kulit keluar sana. Nah jangan lupa manusia jadi rakit ini. Kaum sudah lama ini. Nah kaum ini termasuk kita hargai karena pukul itu sudah bangun. Kita bangun kaum ini. Dan ada namanya pukul bangun itu pergerakan maka sebulanan ini. Nah jadi siapa aja yang umat andil walaupun umat membersih rapih yang saya ikut aja yakin aja dia ini termasuk orang yang memakmurkan masjid. Jadi yang umat di pengurus sudah melaksanakan pengurusan dengan sebaik-baiknya walaupun situs ini ada kekurangan itu maklumi aja. Nah pian-pian kalau umat di pengurusan umat andil juga walaupun memiliki rapih yang rigat. Nah dari masjid ini. Nah dengan cara dan kayu itu kita ini sudah termasuk memakmurkan masjid. Orang-orang ini yang disebut oleh Allah innamaya nuru masjid Allah iman amana billahi wal yawmil akhir beriman orang ini. Nah jadi siapa-siapa aja nanti kok berperan orang masjid walaupun datang boleh aja tetap orang itu disebut dengan orang beriman yang memakmurkan masjid. Dan tadi kembali kepada hikmah kenapa ada Assalamualaikum kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad karena kita ini dilaksanakan oleh iman. Karena iman ini ada maka kita menghargai orang-orang yang baik lawan kita, membantu orang-orang ini yang berbuat baik lawan kita, itu termasuk juga penghargaan kita kepada mereka. Jadi sebetulnya ini berisinya karena masjid kita yang menjadi wajib memakmurkan kita ini. Jadi yang lingkungan warga Nurul Iman ini berkewajiban memakmurkan masjid. Jadi kita kan peduli masih kurang bagus, masih kurang dananya banyak. Nah masjid kita harus kita makmurkan terlebih. Masih kurang misalnya harap-harap ya wajar aja banyak dananya. Mau kita ada harap juga kita tersumbang nah kita. Emang usaha benar sidin di masjid itu termasuk mau diangkat di masjid kita ada sidin anak itu bukan ini ada orang dari kita. Jadi kayak itulah hikmah dari sembahyang ini sebetulnya membangun pribadi si orang sembahyang menjadi pribadi yang baik. Kayak apa orang yang baik masing-masing kita sudah tahu memahami orang baik itu kayak apa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian mudah-mudahan manfaat. Karena pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan memperagakan gerakan-gerakan sembahyang yang sebenarnya ada jauh berbeda dari selama ini kita kami. Cuma kita ini menunaikan kewajiban bahwa belajar atau meniru ada belajar kita. Nah demikian mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة الضروري رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على